يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, bersandar bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala yang kita telah ketahui ibadah adalah diantaranya dengan kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan pertanda orang yang bertawakal hanya kepada Allah, yakin di dalam hatinya dengan menyandarkan segala urusan kepada Allah, ma'a badlil asbab, ma'a badli, badlun bimakna juhdun, disertai dengan upaya sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala sebab sesuai syariat yang didasarkan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersandar kepada Allah sebagaimana kita telah baca di pertemuan yang lalu dari hadis yang panjang mengenai pesan Nabi kepada putra pamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi, wa qala Asy-Syaikh Ahmad Syakir
rahimahullah, sanad hadis ini adalah sanadun sahihun. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rukhai ya'rifka fi shiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ta'arraf ilallahi fir rukha, hendaklah engkau mengenali Allah tabaraka wa ta'ala dikala dalam keadaan lapang. Kata ulama, makna pesan Nabi ini, tahabbab ilaihi biluzumi ta'atihi wajtinaba mukhalifatahu. Hendaklah engkau buktikan kecintaannya kepada Allah. Cintailah Allah biluzumi ta'atihi, dengan senantiasa taat kepadanya dan menjauhi segala hal yang menyelisihinya. Ya'rifka fi syiddati, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengenalmu, menolongmu, memberikan jalan keluar akan kesulitanmu, akan memberikan rizki dari yang tidak pernah terlintas di pikiranmu. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka, bahwa apa saja yang Allah hindarkan darimu, lam yakun liyusibak, tidak akan menimpa kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa-apa yang dia menghendaki hal itu menimpa terhadapmu, tidak akan ada yang bisa menjauhkan hal itu darimu. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu akan didapat manakala seseorang selalu membersamakan pada dirinya sifat sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya jalan keluar itu akan didapat ketika orang mengalami kesusahan atau kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan tentu kemudahan didapatkan. Kita juga telah menyatakan untuk senantiasa bersandar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zikir pagi, di zikir petang, di zikir pagi dan sore hari. Kita dibimbing untuk totalitas di dalam berserah diri kepada Allah, berharap untuk selalu dilindungi, dijaga, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyatakan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah.
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup, yakni ya Allah, yang kita minta adalah Zat yang tidak mengenai kepada Zat ini kematian, hidup terus menerus disertai dengan sifat yang kekal. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku berharap untuk selalu engkau beri aku dengan rahmatmu, diliputi kasih sayangmu. Astaghith, ya Allah, aku selalu kepadamu meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, aku memohon engkau selalu memberikan modifikasi, perbaikan atas keadaanku, atas diriku. Wala takilni, dan janganlah engkau serahkan aku ila nafsi, kepada diriku, tarfata ain, sekejap mata. Totalitas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kita berserah diri, untuk kita bersandar, untuk terus kepada Allah berharap, untuk senantiasa kita meminta pertolongan. Jika kepada diri sendiri saja kita tidak lakukan, apalagi kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita hanya kepada Allah berharap, kepada Allah memohon, kepada Allah kita berserah diri, kepada Allah kita berlari, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan untuk selalu melindungi dan menolong kita. Orang yang bersandar kepada Allah senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, segala keadaannya mendapatkan kebaikan. Jika dia memperoleh hal yang menyenangkan, selamat dari bahaya, dihilangkan segala sedih dan susah, disembuhkan dari sakit, dihindarkan dari penyakit, dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jika yang diinginkan belum tercapai, jika yang diharapkan belum kesampaian, sudah lama berusaha mencari sebab kesembuhan, belum juga dia dapat kesembuhan. Sudah cari pekerjaan, tinggal wawancara satu kali, dalam wawancara itu dia tidak dipanggil lagi. Kenapa saya begini? Tidak akan mengatakan begitu. Yakin kalau Allah kehendaki, tidak ada yang tidak akan terjadi. Kalau mungkin sedih sesaat, tidak sampai berlarut-larut, apalagi sampai nggak bisa tidur. Kenapa ya? Saya sudah ibadah, saya sudah sholat malam, saya jawab semuanya kayaknya benar. Tapi kenapa? Kalau itu Allah takdirkan, pasti akan menjadi milik kita. Sehingga dia bersabar, tabah,
Karena kita sudah menyatakan ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Maka dia tabah sabar, lisannya basah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jamaah rahimakumullah, ini yang hendaklah kita ingat. Ada kata indah yang jadi pelajaran bagi kita, yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim At-Taimi. Beliau adalah seorang termasuk ulama dari kalangan tabi'in, yang juga kata-katanya dinukil oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Ahli hadis, ahli ibadah, orang yang zuhud, kata-katanya banyak dinukil oleh ulama, termasuk juga disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad. Beliau mengatakan ma aradtu amali ala qawli illa khashitu an akuna mukadziban. Ma aradtu amali, tidaklah aku senantiasa menilai perbuatanku apakah sama dengan ucapanku. Beliau senantiasa setiap saat mengoreksi apa yang diperbuat. Beliau selalu melihat amalannya apakah sesuai dengan perkataannya. Ma'aradtu amali ala qawli, tidaklah aku melihat kembali amalanku atas ucapanku illa melainkan khasyitu an akuna mukadziban, karena aku takut bahwa aku adalah sebagai pendusta. Al-Imam Ibrahim At-Taimi, kita katakan pagi sore hari ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Lalu sandar sama dukun, sandar sama obat, tawakal kesehatan, kesembuhan dengan makanan dan olahraga. Nek pingin sehat, hendaknya makan gizi seimbang, olahraga teratur. Ini bersandar kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah kalau orang makan dengan gizi seimbang serta olahraga yang teratur pasti sehat? Ada yang bisa jamin? Tidak bisa. Tidak bisa menjamin. Sehat, sembuh adalah Allah yang memberi. Makanya kita dibimbing di zikir pagi sore. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kepada Allah kita berharap untuk sehat wal afiat, bukan bersandar kepada sesuatu yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bersandar kepada Allah dengan secara totalitas adalah jalan untuk kita terjaga
dari segala macam malapetaka, akan terbentengi dari sihir dan ain. Oleh karenanya, di sebab yang kelima dikatakan oleh Abdul Razak Al-Badr, farahul qalbi minal insyighali biman asabahu. Farahul qalbi, mengosongkan hati, menghilangkan di dalam hati kita tersibukkan dengan orang yang telah menimbulkan kepada kita malapetaka. Hendaknya hati kita bersih, hendaknya hati kita tidak ada lagi tersibukkan dengan orang yang menjadi sebab kita terkena sihir dan ain. Seandainya itu sudah diketahui, apalagi kadang-kadang kita ini hanya prasangka. Kita ini hanya zan bahwa yang mengganggu adalah itu. Gara-gara itu, ya, lapakku sepi. Nah ini, tahu dari mana? Sering ada orang mengatakan, Pak, saya terkena sihir. Loh tuh kan bisa kok kena sihir? Iya jelas, saya tahu orang yang mensihir. Loh sama kok tahu dari mana? Wong sihir itu samar kerjanya, sir. Sama tahu dari mana? Saya tahu tapi saya nggak bisa melawan. Loh ya sama tahu dari mana? Maka hendaklah kita kosongkan hati dari tersibukkan dengan orang yang menimbulkan, yang menyebabkan kita terkena sihir ataupun ain, kepada orang yang mengganggu kita, apalagi kita hanya menduga. Itu kata orang pinter, berarti sama nangkono berarti. Jadi wong pinter. Wong pinter apa? Kata ngomong dukun gitu aja. Dia nggak enak saya kalau ngomong dukun. Ya memang dukun mau apa? Masa dikandani dia omong wong pinter. Apa pinter ini? Paranormal. Sama percaya omongan yang paranormal itu lho kufur. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang percaya pada omongannya dukun atau tukang ramal dan dia laksanakan apa yang disarankan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingkar, tidak percaya kepada Al-Quran, sama dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rukun iman itu menjadi hilang. Maka as-sababul khamis farahul qalbi minal insyighali biman asabahu. Fakathiru minan nas, ini berdasarkan fakta lapangan yang dilihat oleh Abdul Razak hafizahullah. Fakathiru minan nas, banyak atau mayoritas dari manusia, yazdadu ta'abuhu wa tatadha'afu illatu bisababi insyighali dhihni wa qalbi biman hasadahu.
mayoritas manusia, banyak dari manusia yang semakin bertambah ta'abuhu, da'fuhu, semakin bertambah lemahnya, wa tatadha'ifu, dan semakin berlipat sakitnya disebabkan karena pikirannya dan hatinya tersibukkan dengan orang yang telah dengki kepadanya. Bukan sibuk dengan ingat kepada Allah, tidak disibukkan dengan tilawatil Quran, tidak disibukkan dengan berdoa, tidak disibukkan dengan dia mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sibuk di hati dan pikirannya dengan orang yang telah mengganggu kepadanya, bahkan merencanakan balas dendam. Akhirnya ketika datang kepadanya setan, ada orang yang bisa balas. Ya wis, pokoknya saya ingin dia mati berapapun biayanya. Nah, sudah kolaborasi dengan orang yang tukang sihir, padahal belum tentu benar, atau gerbek rumahnya, atau dimasak, dibakar, kemaksiatan, kedurhakaan, dosa yang dilakukannya, atau tersibukkan hati dan pikirannya, asabahu bil ain awis sihri, sibuk dengan orang yang telah menimbulkan dia terkena ain atau sihir. Wala'allahu fi ba'dil ahyan yatawahhamu an bi anna shakhsan darrahu. Wala'allahu, bisa jadi ya, pada sebagian kejadian didasarkan kepada yatawaham, yadhunnu, menduga bahwasanya orang itu yang menimbulkan sakitnya, bi amrin muayyanin, dengan perkara yang tertentu, fayamradu bihadil awham, karena dia terus menduga, akhirnya menimbulkan dia sakit dengan pikiran-pikiran yang berisi dugaan-dugaan itu. Dikarenakan apa? Min jihati insyighali fikrihi biha, karena dia selalu tersibukkan pikirannya terhadap orang yang diduga mengganggunya. Gak bisa tidur awalnya, pola tidur terganggu, kalau kurang istirahat menjadi masalah bagi orang yang kurang di dalam istirahatnya. Nggak bisa tidur, ada orang akhirnya 3 hari nggak bisa istirahat. Ketika tidak bisa istirahat, makannya tidak minat, tidak ada nafsu makan. Karena tidak ada nafsu makan, lemes. Karena sudah kosong, akhirnya kalau makan itu muntah, macam-macam. Kalau tidak makan maka bisa komplikasi sakit yang ada di fisiknya, dikarenakan pikiran. Wa dawamu taraddudi hadzal wahmi fi aqli, dan terus menerus kegalauan, kebingungan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang ada di pikirannya. Takut. Padahal kita tahu dengan bersandar kepada Allah tidak akan ada sesuatu yang terjadi tanpa Allah menghendaki. Bisa jadi musibah itu menimpa
Dikarenakan Allah sangat cinta supaya orang ini menjadi hamba yang dekat dengan Allah, sehingga maksimal dalam ibadah sesuai dengan kemampuannya dan dihapuskan dosanya. Bukan mencari kambing hitam. Ya. Fa idza faragha qalbahu wa fikrahu minal inshighali bih wajtahada fi mahwihi min balihi kullama khatara alaihi kana dhalika sababan 'aziman li rahati balihi wa daf'i ma asabahu. Maka ketika seseorang yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi sakit sekalipun dia bersihkan hati dan pikirannya, tersibukkan dengan orang seandainya diketahui dia adalah jahat sama kita, atau tersibukkan didasarkan kepada duga-duga atau informasi orang yang perlu dicek kebenarannya. Kadang-kadang orang bilang, oh sama ini kena ganggu. Ya apa tak balik no tak? Gangguan nih. Atau wis tak kayak pager wis sama tak pageri. Ya. Pager bambu apa pager besi apa pager cor? Lu maksudnya apa? Nek bambu ya lebih murah daripada pager besi. Nek cor ya pekerjaannya lebih lama, harus pakai besketing barang. Regane rada larang, ya apa? Apa nih? Ya pageri itu lebih larang. Tak pageri, sampean tak pageri awake, tak pageri omahe. Sudah pakai bersandar kepada pager. Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Bukan syirik kecil, syirkul akbar. Rusak semua kebaikan, hilang semua amalan baik yang telah dilakukan. Maka kalau ada pikiran-pikiran yang mengganggu, apalagi ya menuduh didasarkan pada duga-duga, jelas hal yang demikian itu menyesatkan. Maka hendaklah kita berusaha menghilangkan di pikiran kita ini. Setiap kali terlintas hal-hal yang demikian di dalam pikiran kita, maka hendaklah kita berusaha untuk menghilangkannya. Hal yang demikian itu kalau kita bisa membersihkan diri dari segala macam pikiran negatif dengan menduga, menuduh terhadap saudaranya, maka akan menjadi sebab yang azim, sebab yang besar kalau kita bisa hilangkan itu, untuk kita lapang dan selamat dari bahaya yang akan menimpa kepada kita. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran, apalagi pikiran itu mendorong untuk berbuat kemaksiatan. Kita tentu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mantapkan zikir pagi sore seperti yang Nabi ajarkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Atau pastikan kita tidak lupa mengucapkan Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Pastikan itu terucapkan 3 kali di pagi dan sore hari,
disempurnakan dengan kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita sudah hafal, maka renungi maknanya, yakini dengan seyakin-yakinnya, insya Allah Allah akan melindungi kita dengan sempurna. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza min anfa'il adawiyah wa aqwa al-asbab al-mu'inati ala indifa'i syarri. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, menghilangkan dari hati tersibukkan dengan orang yang mengganggu kepada kita adalah min anfa'il adawiyah, termasuk obat yang paling memberikan manfaat. Wa aqwa al asbab al mu'inah, dan sebab yang paling kuat di antara sebab-sebab al mu'inati, yang menolong, yang membantu ala indifa'i syarrihi, melawan kejahatannya orang jahat. Akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi muncul denda, biar yang memberikan hukuman terhadap pelaku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta yang berwenang, yang berwajib untuk menindaknya. Diri kita hendaklah kita berlapang hati, berharap kepada Allah, menghilangkan segala macam pikiran dari orang yang mengganggu itu. Fa inna hadza bimanzilati man yatlubu aduwuhu liyumsikahu wa yu'dhiyahu. Maka sesungguhnya ini adalah seperti keadaan atau kedudukan orang yang yatlubuhu aduwuhu, yang mencari musuhnya untuk ditangkap dan dianiaya. Kalau orang itu tersibukkan pikirannya terhadap orang yang mengganggunya, seperti orang mencari musuh, orang mencari, lalu ingin menangkap serta menganiaya dia, menyiksa dia. Fa idza lam yata'arrad lahu wa la tamasaka huwa wa iyyahu bal in azala anhu, maka ketika dia tidak mendapatkan apa yang dicari dan tidak bisa menangkap dia terhadap musuhnya itu, apalagi musuhnya semakin menjauhinya, lam yaqdir alaih, tidak akan dia bisa untuk menangkap. Hari-harinya sibuk sampai akhirnya yang satu, ada orang ngomong, oh kok si pancet urip ya iku, padahal jari dukun iku wis digolekno sing paling top, sihir balekno, kesana lagi, berapa dosa dia datang ke dukun. Apalagi kadang-kadang itu combene, tahu combene? Ya kan lu punya uang pinter. Ini kerjasama dengan dukun itu. Oh nanti ini sama bisa tak buatkan pagar yang ampuh, sudah tidak mungkin lagi. Tapi karena saya harus puasa sekian hari, harus macam-macam itu. Saya sampai temukan jimat itu itu dari untune macan, gigi harimau. Itu bukan gigi seri, gigi taring ditambah dengan kulitnya. Ini Pak, saya sudah dapat ini.
wah ngapusi Pak diobong ini gak bisa apa-apa. Sampai bayang golek taringe macan ya angel. Nyopot itu juga. Ngapusi. Bahkan jauh, tidak akan mungkin. Lam yaqdirul adu ala adayatihi. Ini kalau tersibukkan banyak masalah-masalah yang akan dihadapinya. Fa idza tamasaka wa ta'allaqa kullun minhuma bi sahibi hasala syarr. Kalau seandainya ya dia bisa menangkap antara orang yang mencari dan menangkap, lalu masing-masing dari keduanya itu akhirnya ya terjadi pertemuan, maka yang terjadi adalah asyar, hasala asyar. Wa hakadha al-arwah sawa. Ini pula keadaan jiwa kita sama. Fa idza ta'allaqat kullun ruhin minhuma bil ukhra udimal qarar. Kalau di dalam jiwa kita terikat dengan duga-duga atau ingin membalas, maka tidak akan ada ketenangan. Hilang ketenangan itu. Wadamasyarru, dan kejahatan itu akan terus-menerus ada pada dirinya. Apalagi belum jelas, tuduh menuduh, berprasangka. Oh bukti nih, nek ketemu aku gak nyopo. Lu masa gak nyopo sudah dijadikan alasan dia adalah orang yang mensihir. Hatta yahlika ahaduhuma, hingga salah satu dari keduanya itu binasa, mati. Fa idza jabala ruhahu anhu wa sanaha 'anil fikri fihi wa ta'alluqi bihi. Mati karena salah satu rohnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jaga pikiran dari praduga. Nah, duga sik pra ini. Kenapa pulang malam? Gak dipercaya ketika di sana hujan, sudah macam-macam. Makanya tidak boleh berprasangka tidak baik. Iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna adzabul hadits. Hati-hati, waspadai dengan duga-duga itu, karena duga-duga itu adalah adzabul hadis, pembicaraan yang paling dusta. Hati-hati. Kalau ada orang memberi informasi, cek dulu. Ini orang fasik apa orang adil? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu fatathabbatu. Maka harus tabayyun, harus mencari bukti. Jangan gampang percaya kepada si pembawa berita. Video saja bisa tidak benar, ya, bisa hoax. Maka kita mesti waspada. Ada seorang suami yang tiba-tiba pulang langsung ya ditampar sama istrinya, langsung dikata-katai, kamu sudah selingkuh. Bingung suaminya, selingkuh apa? Ini video, kapan ini dibuat? Ternyata suaminya ini ya nggak tahu proses perekaman itu, nggak tahu. Loh,
Akhirnya kan jauh, perempuannya jauh, jadi dibuat kayak dekat. Akhirnya buat seolah-olah dia memegang. Loh kapan siapa? Kemudian karena marah sudah disebar di grup keluarga. Loh aku nggak tahu siapa sih gawe. Lagi siapa ini? Lah ada perempuan yang namanya di bandara kan? Kadang perempuannya pakaiannya di bandara. Dia dari jauh seolah seperti itu. Loh saya nggak tahu. Wis keluarganya rame. Wis gue gak tau cerai. Suamimu sudah nggak bener itu sama perempuan nakal seperti itu. Loh ini kapan yang bikin video ini nggak tahu. Sekarang kan bisa didekatkan itu, kayak cedek gitu loh. Maka harus cek dan dicek ya, cek and recheck. Jamaah rahimakumullah, maka hendaklah kita benar-benar bisa mengambil faedah dari nasihat Syekh Abdul Razak ini untuk membersihkan hati, mengosongkan hati, tersibukkan terhadap orang yang dengki kepada kita. Ya, nggak usah dibahas, hilangkan dari pikiran kita. Karena itu hanya akan menjadi sampah hati, menjadikan kita tidak tentram, tidak tenang. Bahkan kalau seandainya sakit, bertambah-tambah sakitnya. Yazdadu ta'abuhu wa tatadha'ifu illatu bisababi insyighali dhihnihi wa qalbihi biman hasadahu. Demikian jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan yang akan datang mengenai bahasan sebab yang kelima ini untuk menjadi obat penawar serta pelindung dari bahaya sihir dan ain. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد